Mengawetkan makanan dengan cara diasinkan sejak dulu merupakan suatu hal yang sangat umum di berbagai peradaban dunia. Tapi ada satu jenis makanan asin dari Korea yang sampai sekarang tuh mendunia banget. Namanya adalah kimchi. Kalian yang baik yang K-popers maupun orang-orang biasa yang demen makanan pasti tahu tentang kimchi ini. Kenapa kimchi ini bisa sangat mendunia banget? Adi! Yes, hari ini kita bakal tasting kimchi fried rice. Kimchi fried rice. Kimchi ini sebenarnya sudah berusia panjang banget, coy. Panjang banget. 3 milenia. Berapa tuh kalau ribu tahun? 3.000 tahun. 3.000 tahun. 3.000 tahun. Jadi asalnya kimchi itu, orang Korea itu kan cuacanya kan ekstrim ya, Cuk ya. Musim dinginnya terutama. Musim dinginnya itu ngehek banget. Kita dulu di Beijing aja minus 35 kena badai salju. Korea itu bisa jauh lebih parah. Jadi mereka itu sebenarnya menemukan kimchi. Bukan menemukan ya, membuat kimchi. Asalnya itu pengen mencari cara untuk mempreserve makanan sayuran mereka. Betul. Dan pada awalnya itu sebenarnya kalau zaman sekarang kayaknya lebih banyak sawi, kubis gitu ya dibikin kimchi. Lebih tepatnya kalau zaman sekarang itu yang populer dipakai itu sebenarnya kubis, napa cabbage, dan lobak. Lobak. Nah, gitu. Tapi kalau zaman dulu ketika orang nggak ada pilihan, sebenarnya sayuran apa aja bisa jadiin kimchi, coy. Betul. Kalau kita ngomong historinya kimchi ini 3.000 tahun ke belakang. Bahkan BC. 3.000 tahun lalu itu udah ada Gucci kah? Sudah ada dong. Kalau Gucci mah, Gucci tembikar itu sudah ada sebenarnya. Sekali lagi kimchi ini sebenarnya makanan rakyat. Jadi bukan hanya ya raja. Kita tahu kalau dinasti-dinasti di Korea itu sebenarnya dekat dengan rakyat ya. Jadi raja pun sebenarnya makan kimchi. Jadi hampir semua orang pada zaman dulu itu juga bisa bikin kimchi. Proses pembuatan itu mereka tahu. Cuman yang ngebedain zaman dulu kimchi itu nggak pedes. Karena kapsikum alias cabe baru masuk pada abad ke-18. 16. Abad 16. Sorry. Benua Amerika ditemukan di tahun 1542 oleh Christopher Columbus. Di saat itu mereka mencari emas tapi nemunya cabe. Betul. Nyari emas nemunya cabe. Ya nggak apa-apa sih, bisa dijual juga. Zaman dulu itu apapun yang dipanen dijadiin kimchi, diasinkan buat persediaan bahan makanan. Nah, cuman sejak masuknya cabe di abad ke-16, abad 16 belum lah, mulai ke abad ke 18 akhir lah catatan sejarah ngomong gitu ya. Karena ingat ya, zaman dulu pas ketika awal masuk cabe ini buat obat, coy. Betul. Lu demam, dikasih cabe. dijelin cabe. Lu lagi sakit perut, dikasih cabe. Tambah sakit perut dong. Ya itu dia, tapi lancar. Iya betul gitu. juga. Nah, waktu udah mulai digunakan sebagai bahan makanan, masuklah si cabe ini dalam proses pembuatan kimchi. Tapi bukannya cabe bulat-bulat begitu. Bentuknya adalah gochugaru. Gochugaru itu adalah bubuk cabe. Nah, kalau misalkan zaman dulu itu kan bahannya cuman sayur nih, garam. Itu masih ada bahan lain nggak? Air mungkin? Air belum, karena itu kalau udah prosesnya pakai air garam, itu namanya prosesnya braining. Braining itu nanti. Gitu pada modernnya justru udah mulai mengenal nih. Awal-awal tuh nggak, bener-bener cuma sayur sama garam. Sama guci. Ditanam, dikubur, udah selesai kayak gitu aja, ya, ditunggu. Ditanam. Prosesnya biasanya mingguan sih, nggak lebay kayak gochujang sampai gochujang kan sampai bulanan, tahunan. Betul, karena fermentasinya beda, lebih cepat. Kenapa? Otomatis karena sayuran itu pasti mengandung gula. Ya fermentasi lebih gampang dia. Kenapa mulai ada bahan-bahan lain? Contohnya pakai kecap ikan, jahe, bawang putih kayak gitu. Ada. Itu sebenarnya seiring perkembangan zaman itu mulai gitu loh. Ditambahin. Nah, namanya orang pasti mau makan lebih enak. Dan prosesnya ini sebenarnya resepnya sama kayak gochujang. Nggak ada resep yang pasti. Karena sekali lagi ini makanan rakyat, resepnya itu bejibun. Setiap keluarga punya resepnya masing-masing. Jadi kayak istilahnya ini keluarga Kim punya resep rahasia, keluarga Wang punya resep rahasia. Keluarga gitu Choi punya resep lagi gitu loh. Tapi ada nggak sih kayak satu standar? Lu kalau mau bikin kimchi, ya lu harus punya ini dan lu harus bikinnya kayak gini. Nah, ada. Ini kita skip langsung ke zaman Joseon ya, di mana udah mulai masuk cabe. Standarnya sebenarnya itu adalah sayuran
gochugaru, kecap ikan, bawang putih, garam, dan jahe. Kenapa tambah jahe? Karena ada kecap ikan. Kecap ikan kalau nggak amis banget kan. Nah, amisnya lebih berkurang gitu. Terus jahe juga untuk kesehatan sih. Ya, nambah anget-anget juga kan sebenarnya gitu. Dan pemilihan bahannya pun mulai berubah nih. Kalau zaman dulu itu yang populer pokoknya ya sayur semua panen udah jadi kimchi. Pokoknya saat dapat sayur mau hijau, mau putih, mau kuning jadiin kimchi. Betul. Karena kan waktu zaman dulu kan mau nggak mau ya. Betul. Nah, seiring orang udah tahu nih, oh sayuran yang ini lebih enak buat dijadiin kimchi, yang ini kurang enak nih, ini pahit nih, ini gimana gitu kan. Yang populer dipakai itu adalah naba cabbage atau kubis dan lobak. Sampai zaman sekarang pun masih populer ya. Sekarang. Kita tiap kali pergi ke restoran Korea pasti akan ada kimchi yang dibuat dari kubis dan lobak. Lobak. Pasti ada. Tapi kubis jauh lebih itu sih, lebih populer betul. Ya. Karena nggak semua orang suka lobak, ada baunya biasanya. Proses pembuatannya, pertama sayuran yang mau dipakai, kita ambil contoh misalnya kubis yang gampang ya. Kubisnya itu pertama dicuci dulu. Kubis kan biasa berlapis-lapis tuh. Ya iyalah Bapak dicuci. Iya, maksud gua gini, dicuci itu benar-benar harus cuci bersih. Kan kubis biasa berlapis tuh, ya kan? Nah, itu dibuka dulu biasanya semuanya. Perlu dikelepek dong. Ya, dikelepek dulu, biasanya dikelepek, dicuci, kalau udah selesai dicuci, digaramin dulu semua. Terus didiamin dulu untuk beberapa saat. Kenapa harus begitu? 1 harian gitu. Kenapa? Supaya kelembapan yang masih tersisa tuh kebuang semua. Karena dikasih garam kan pengeringan dong. Betul, ya. Dikeringin dikit dulu lah. Gitu. Ini kayak gini tuh perlu dijemur di bawah matahari atau enggak? Enggak harus. Cukup garamin aja. Karena garam kan lo tahu kalau misalnya sayuran dikasih garam pasti keluar airnya. Ya. Kelembapannya hilang. Betul. Ya kan? Nah, itu udah cukup sebenarnya. Udah dikasih garam rata, diaminnya berapa saat, udah cukup. Nah, kita bikin pastanya. Pastanya ini bukan gochujang, jadi jangan dikasih gochujang. Nanti nggak jadi kimchi. Jadinya apa? Ya nggak tahu. Gochu stir fry. Gochu stir fry mungkin ya, bukan gitu juga. Yang pasti jangan bukan gochujang. Bumbunya itu biasanya adalah kecap ikan, terus gochugaru pasti, jahe sama bawang putih. Itu dibikin pasta, modelnya ditumbuk, dijadiin pasta. Kalau udah itu dibalurin ke sayurannya secara merata. Selesai, masukin ke dalam guci. Tetap guci ya? Guci. Kalau zaman sekarang nggak usah guci, buat Tupperware gitu juga bisa. Kalau zaman sekarang lu kasih ke dalam mangkok terus lu tutupin apa sih, cling wrap juga bisa kali. Bisa. Sekarang lebih gampang gitu. Lu masukin ke dalam wadah, udah lu fermentasi. Fermentasinya berapa lama? Fermentasinya itu makan waktu biasanya mingguan. Nggak sampai tahunan kayak gochujang? Nggak sampai tahunan. Nggak sampai. Gua rasa kalau tahunan itu udah jadi mumi, terlalu kering gitu ya kan. Habis itu kita sembah gitu ya? Iya, dikasih hio gitu, ya enggak lah. Karena dia melibatkan sayuran, otomatis gak bisa terlalu lama juga, gak sampai tahunan. Jadi istilahnya kayak setelah kimchi ini jadi gitu, benar-benar jadi, lu ada masa kedaluarsa nggak kalau untuk yang tradisional ya? Gua nggak ngomong kalau yang di dalam plastik pouch itu nggak nanya kan, karena itu kedap. Ini sih jujur pasti ada masanya. Cuman tergantung gimana lu nyimpennya. Biasanya kalau kimchinya ini udah selesai difermentasi dan udah matang, dia bakal ditaruh ke tempat yang sejuk. Kalau zaman sekarang mau taruh kulkas. Proses fermentasinya kalau suhunya lebih dingin dia bakal melambat. Oke. Tapi gue pernah punya pengalaman nih. Jadi gue pernah beli kimchi. Biasa kimchi itu kan 1 kantong gitu ya. Nah gue habis pakai sebagian, gue taruh di kulkas. Emang udah agak lama, sekitar 2-3 bulan gitu. Gue lupa. Terus gue penasaran, itu masih kimchi ada udah nih. Jadi apaan coy? Masih bentuknya kimchi. Cuman rasa asamnya itu udah super asem. Asemnya tuh sampai kayak pedes, lu ngerti gak sih? Itu udah bukan kimchi, itu namanya pickle. Udah ngelewatin pickle lagi. Itu ya menurut gue itu udah basi gitu. Karena rasa asemnya tuh udah kayak rasa lu makan makanan basi yang asemnya kayak begitu. Itu bakterinya lagi pesta pora, coy. Betul. Tapi ada sesuatu hal yang bikin gue penasaran sih, secara kimchi ini kan dilakukan untuk mempreserve makanan di masa musim dingin. Which is musim dingin itu kan tidak akan berlalu dalam waktu 2-3 bulan. Ya kata lu kan tadi beberapa bulan basi. Itu kan setelah dia matang, ya kan? Setelah dia matang itu kan dipindah ke tempat yang lebih dingin. Dan tergantung kematangannya si kimchi itu berapa lama. Jadi kalau misalnya lu ambil dia misalnya masanya, anggaplah kita ngomong baru 2 minggu gitu ya. Dia belum benar-benar matang nih. Dan lu taruh ke tempat lebih dingin, dia prosesnya bakal ngelambat. Gitu loh. Jadi ya pinter-pinternya orang-orang zaman dulu sebenarnya. Dan kimchi ini kita tahu itu udah benar-benar jadi jati dirinya orang Korea.
Betul. Kita kalau belajar bahasa Inggris ya dulu ya, Kim is from Korea, gambarnya pas kimchi. Sampai zaman sekarang pun, lu pergi ke semua restoran Korea, dapat side dish yang gratisan itu kan? Kimchi. Mau gitu. Kimchi kubis, mau kimchi lobak. Dan menariknya nih, kalau di zaman dulu itu periode Joseon, sebenarnya proses pembuatan kimchi ini tuh pun sampai jadi kebudayaan, dimana jadi festival. Kalau misalnya udah masuk musim gugur, masuk winter, mereka bakal bikin kimchi dalam jumlah yang sangat besar. Ini istilahnya kayak buat cadangan negara gitu ya? Ya itu jadi cadangan makanan mereka dan udah jadi festival, udah jadi kayak kebiasaan. Nama festival itu Kimjang. Festival pembuatan kimchi. Betul gitu. Dan zaman modern ini, kalau zaman dulu kan mereka buat lauk ya. Kalau zaman modern ini kita tahu kimchi ini bukan cuma buat side dish aja, Bos. Bisa buat bumbu, Pak. Bisa buat bumbu. Sebut kimchi jjigae, sup kimchi, nasi goreng kimchi. Kita jadi inget dong zamannya Korean Tungmen dulu kita waktu jadi mahasiswa kere di Beijing, coy. Nah, aduh itu pakai yang harganya cuma 10 kuai, coy. Nasi goreng kimchi. Itu, aduh. Nah, jadi hari ini demi nostalgia. Dan karena kita belum bikin kimchi, jadi kita bikin masakan yang mengandung kimchi. Nasi goreng kimchi. Betul. Kita akan lihat apakah Adi bisa membuat sebuah masakan nasi goreng yang rasanya mirip dengan yang kita makan di zaman kita jadi mahasiswa kere di Beijing dulu. Atau paling enggak yang enak lah kalau gue. Gitu. Betul. Jadi gak pakai lama-lama lagi, gue mau ke dapur. Let's go! Bye-bye. Shoo! Kimchi. Sabar, kita nggak bakal makan kimchinya doang. Nggak bakal makan kimchinya doang, karena kita udah pernah tasting kimchi udah biasa banget. Nah, kali ini kimchinya gue transform dicampur sama makanan sehari-hari kita. Jadi nasi goreng kimchi. Nasi goreng kimchi adalah makanan yang sangat populer sebenarnya di Korea itu sendiri. Di Cina juga, coy. Di Cina udah populernya ampun. Tapi jujur, gue ngomong ini mohon maaf. Di Indonesia yang bikin nasi goreng kimchi enak itu sangat amat jarang. Karena terlalu overcomplicate everything buat gue. Jadi kita buktikan hari ini apakah nasi goreng kimchi bikinan Chef Adi ini akan enak atau overcomplicated. Kita coba aja langsung. Baiklah, let's try! Kita coba. Yuk, sini. Kimchi. Babinya mana? Ada, itu tenang aja. Maci. Sorry. Sumpah dikit. Pertanyaan, coy. Nasi goreng kimchi itu enakan dibikin sama nasi kemarin atau nasi mateng? Oh, tetap prinsipnya kalau nasi goreng itu adalah nasi yang udah diinepin. Berarti nasi semalam ya? Betul. Nasi kemarin itu buat nasi goreng itu harga mati, gak bisa diganggu-gugat kalau itu. Oke deh. Gitu. Mari kita coba. Tasting. Cheers.
gue teringat dengan kehidupan gue dulu. Ketika kita masih sama-sama di Beijing, Di. Masa-masa miskin ya. Masa-masa miskin. Masa-masa miskin. Bukan, coy. Ada sebuah, bukan restoran ya. Depot ya kali ya. Depot, warung Korea. Dia jual makanan Korea tuh tapi murah. Nasi goreng kimchi ini kalau gua nggak salah inget 12 kalau nggak 15 kwai. Enggak, 10. Oh, 10. Soalnya gue pernah beli nasi goreng ini ya, gue bayar pakai receh semua. Gue udah habis duit. Gue pesan, gue bayar pakai receh semua. Sampai yang 1 sen, apa 10 sen tuh gue pakai, gue inget banget. Bukannya 15 kwai itu dia pakainya ayam goreng. Gue lupa deh, cuman itu yang paling murahnya itu. Cuman kalau yang itu kan cuma nasi sama telur. Kalau ini gue pakai potongan babi. Tapi rasanya tuh bener-bener sama, coy. Ya. Mungkin nanti satu hal. Sumpah enak banget, coy. Nanti satu hal mungkin. Kimchi nggak terlalu asam kan? Ini rasanya tuh kayak dia ada asam-asam segernya. Terus ya ada gurih dagingnya. Dia nggak keasinan, nggak kemanisan, jadi rasanya tuh pas aja gitu. Lu percaya nggak? Ini gue cuma pakai 5 bahan. Kan gue tadi lihat lu masaknya. Iya sih. Ini penonton kalau mau tahu. Penonton juga lihat lu masaknya gimana. Ya, jadi ini bahannya bener simple banget. Sekali lagi, proteinnya boleh apa aja. Ini kebetulan kita ada daging B2, jadi kita pakai B2 gitu. Kalau diganti pakai ayam bisa? Bisa. Sapi? Bisa. Nah, ini pertanyaan nih. Kalau ikan? Bisa. Rasanya nggak berubah? Karena amis kan? Pak, ikannya lu iniin dulu dong, kondisiin dulu dong. Jangan mentah-mentah gitu ya. Kalau masih basah jangan langsung dipotong juga, lu harus keringin dulu. Terus juga ada teknik supaya gimana caranya supaya nggak amis dulu ikannya. Nah, gue makan aja lah. Gitu. Gue udah lama sih nggak bikin ini sih, cuman ternyata masih sama. Tapi beneran kalau misalkan kalian yang mau nyobain, ini enak banget. Open PO apa open PO? Open PO kita apa? Kalau mau open PO, bisa ke Instagramnya Adi. Boleh komen di bawah kalau mau open PO. Kalau sampai 1000 orang, gue open PO. 100 boleh lah. Nggak 100 orang deh gue open PO, beneran. Gitu. Tapi kalau misalkan ada yang mau bikin, ini tadi kan udah dikasih lihat ya, caranya tuh gampang banget. Bahannya juga sebenarnya nggak ada di rumah-rumah, itu cuma kimchinya. Iya, tinggal beli doang. Iya, sebenarnya kan? Zaman sekarang kimchi udah yang banyak lainnya banget. kayak kecap asin lu pasti punya. Pasti punya. Nasi sisa banyak. Pasti ada. Daging protein apa aja Apa lah aja. ada. Nggak pakai pun nggak apa-apa. Iya. Telur pasti ada, murah. Bawang putih. Bawang putih. Apalagi. Murah. Iya kan. Jadi buat anak kos pun ini makanan ideal banget sebenarnya. Dimasak pakai rice cooker bisa? Nasinya doang. Kalau gorengnya tetap harus goreng dong. Nggak bisa dong pakai rice cooker dong. Cih. Kalau bisa mah enak banget. Cih. Gitu. Jadi buat kimchi itu sekali lagi ada bahan makanan yang sangat versatile banget. Bisa dipakai buat, bukan cuma nasi goreng doang. Buat sup-supan, itu bisa. Buat side dish pun langsung makan, bisa banget. Hah? Iya, side dish kan bisa, kimchi langsung dimakan. Gua sih nggak mau nyoba ya. Loh, kimchi. Ya, I know. Kimchi kalau ke tempat Korea kan makan langsung, Pak. Saya karnivora. Ya udah dagingnya bikin kimchi deh kalau gitu. Emang rada aneh temen gue. Gitu. Jadi bisa banget dipakai buat makanan-makanan sehari-hari kalian. Mau coba resep pun coba-coba nggak apa-apa. Pasti enak biasanya. Ini enak banget. Yang jelas ini udah enak banget. Dan video ini merupakan bagian dari series kami, serial Tasting Korea. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa share ke teman-teman kalian semua. Jadi gimana nik? Mau lanjut makan? Makan. Oke, kita mau lanjut makan. We're gonna see you on the next video. Bye-bye. Bye. Lanjut Pak, nambah.